Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu, serta saudara sekalian Jamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa menjalani ibadah saum yang kedua, alhamdulillah, dan tarawih yang ketiga, semata-mata karena karunia Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi. Apa maksudnya bulan yang diberkahi itu? Adalah bulan yang berlipat ganda kebaikannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, iftarada alaihi siyamah, diwajibkan atas kalian di dalam bulan Ramadan berpuasa, yaitu puasa sebulan penuh bagi yang memenuhi syarat, kecuali yang berhalangan boleh diganti di bulan-bulan yang lain. Diwajibkan dalam setahun yang 12 bulan itu diambil oleh Allah satu bulan, yaitu bulan Ramadan, untuk menunaikan puasa sebulan penuh. Yang itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena atau motivasinya dorongan iman, yaitu sadar saya ini hamba Allah, saya ini adalah Abdullah, maka saya harus nurut kepada Allah. Saya diperintah puasa, maka saya puasa. Itu yang dimaksud dengan imanan. Berdasarkan tauhid, berdasarkan mengesahkan, mentauhidkan Allah. Jadi segala ibadah yang tidak dibangun berdasarkan tauhid, maka tidak diterima oleh Allah. Apakah sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya, semuanya harus berdasarkan iman. Maka kalau ada orang kafir ikut puasa, boleh enggak, Pak? Itu ada artis yang perempuan itu Islam yang suaminya kafir, terus mau ikut puasa untuk menghormati suami istri. Ya tidak sah puasanya, wong kafir. Masuk Islam dulu, ya, supaya ada artinya amalnya. Ya, memang dalam pandangan manusia, ini orang baik, suka ikut puasa, toleransi, suka membantu. Tapi kalau non muslim tetap saja di hadapan Allah nggak ada nilainya. Maka harus imanan. Yang kedua ihtisaban, yaitu mengharap pahala di sisi Allah. Jadi kita beribadah itu kepingin dapat surganya Allah, itu perintahnya Allah. Jangan dibolak-balik kemudian mengatakan saya puasa ini tidak kepingin, ya Allah surgamu, bojo niku. Ada orang bekerja tidak minta bayaran membojo. Wong Allah saja memerintah kamu puasa supaya kau dapat surga. Begitu pula Rasulullah perintahkan seperti itu. Terus ada orang puasa, saya puasa ini bukan karena kepingin surga, juga bukan takut kepada neraka. Lho cek wani ini arek iki. Terus laku kon puasa iku berdasarkan cinta kepada membel, bojo. Ndak ada, ya. Kalau kita ini mau benar, nurut saja yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Imanan, mentauhidkan Allah. Yang kedua ihtisaban, mengharap surga. Sudah.
Puasa niatnya itu, saya hamba Allah, nurut ya Allah, engkau perintah puasa. Yang kedua, saya kepingin surga balasannya. Nah itu, maka Allah jamin ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah tidak menyebutkan dimasukkan surga, enggak, tapi Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu tanda-tanda orang bakal masuk surga itu diampuni dosanya. Ya, orang masuk surga itu kan karena ridho Allah. Nah, ridho Allah itu datang kepada orang yang sergap ibadah. Tidak mungkin ahli maksiat dapat ridho Allah. Yang penting syahadat lak maring kok nek matek masuk surga lho. Cek enake jarine sapa kon niku. Syahadat itu memang syarat jadi muslim. Cuma syahadat itu bisa batal kalau tidak mengamalkan konsekuensinya. Bukan hanya sekedar syahadat, tetapi harus memenuhi kewajiban. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ada seorang datang, ini diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in. Itu diapalkan di pondok, di TPG itu. Hadis nomor 22. Datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ini seorang muslim beramal dengan amal minimalis. Rupanya dia ini tidak gelem repot, tidak gelem soro. Pertama, saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah. Tidak saya tambahi qobliyah ba'diyah, tidak saya tambahi tahajud, apalagi duha, tidak. Cuma sholat 5 waktu. Terus saya puasa Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan saya puasa. Selain itu enggak saya tambahi puasa Senin Kemis, puasa Daud, apalagi enggak. Terus apa yang dihalalkan oleh Allah saya halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah saya haramkan. Artinya saya taat syariat. Tidak saya oprek-oprek. Apa itu syariat Islam itu enggak berani saya rubah, apalagi saya ganti dengan hukum selain itu, enggak. Saya tetap kalau syariat Allah sami'na wa atokna. Saya mampu kerjakan, saya kalau tidak mampu ya saya kerjakan semampunya. Pokoknya yang wajib beres. Cuma itu pertanyaannya 3. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus tidak merubah syariat. Apakah dengan seperti itu ya Rasulullah saya bisa masuk surga? Apa jawabannya Bapak Ibu? Qala Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Loh, lah wis enak lah. Jadi orang Islam itu yang wajib beres. Setelah syahadat yang wajib beres, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Masih sampai enggak sholat itu loh, enggak apa-apa. Ojo diwalik. Sholat itu seragam. Ya, Idul Fitri, Idul Adha lah kok absen, cekno diarani wong Islam. Loh, sholat 5 waktu lah kok enggak tahu muncul lah masjid, enggak kober. Nek kober sholat, nek ndak kober ya Gusti Allah nek aku sibuk nyambut gawe. Nek diwalik ngene ya apa? Nek Gusti Allah kober awakmu dikek ambekan, nek gak kober, gak dikek ambekan ngon. Kadang manusia itu pikirannya itu kebolak-balik. Wong Allah itu ngasih rezeki 24 jam tanpa henti gratis, ndak pernah doa. Pernah jenengan Bapak Ibu doa, ya Allah berikan saya oksigen? Hah? Pernah? Tahu biyen zamane Covid, kentekan tabung, oh, oksigen ini ya Allah baru regoe larang. Tapi dia biasa-biasa gini, ndak ono, saya yakin jenengan nggak tahu dongo. Ya Allah minta oksigen ndak ono. Yang ada itu rizqon kasiron, rezeki yang banyak ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena ini ibadah wajib, dan di mana-mana ibadah wajib itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada ibadah sunnah itu melebihi wajib. Sampai rajin poso Senin Kemis, tapi Ramadan tidak poso, wah tidak disenangi sama Allah. Sampai rajin puasa Ramadan, Senin Kemis tidak apa-apa. Gak apa-apa, tetap dicintai sama Allah Ta'ala.
Nah ini perhatikan para jamaah. Jadi ibadah wajib itu ibadah yang paling besar pahalanya dan paling dicintai oleh Allah. Banyak orang mengejar ibadah-ibadah sunnah, tahajud, ya bagus, sholat duha tidak pernah tinggal, tapi jamaah masjid aras-arasan. Padahal itu yang paling penting. Ya, inilah maka dari itu puasa Ramadan mari kita perhatikan benar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Ya, setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sufidatis syayatin. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat itu para syaitan. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharapkan oleh Allah dapat keutamaan bulan Ramadan, maka dia enggak dapat apa-apa. Ini yang paling kita takutkan, kita tidak mendapatkan keutamaan. Pernah suatu hari dalam khutbah Jumat Rasulullah itu berhenti. Kemudian mimbarnya Rasulullah itu kan ada 3 tingkatan, undak-undaknya itu ada 3. Setiap tingkat beliau berhenti sampai 3 kali. Rupanya setelah Jumatan ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah tadi kok nggak langsung salam terus duduk seperti biasanya, kok berhenti terus kemudian mengucapkan amin. Tadi itu malaikat Jibril berdoa, saya aminkan. Apa doanya ya Rasulullah? Yang pertama dia mendoakan bahwa apabila ada seorang anak yang hidup bersama orang tuanya, dia hidup, orang tuanya hidup, dia menangi, bukan anak yatim, dia ketemu orang tuanya, tapi dia tidak berbakti sampai orang tuanya meninggal dunia, maka anak itu celaka dunia akhirat. Maka saya mengatakan amin. Bapak Ibu, kalau yang berdoa malaikat Jibril yang tidak punya dosa itu, dan manusia yang mengaminkan adalah satu-satunya manusia yang nggak pernah punya dosa, yaitu Nabi Muhammad. Kira-kira doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan atau ditolak? Pasti dikabulkan oleh Allah. Karena yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad. Itu tadi yang pertama doanya, ya Allah, celakalah orang yang apabila seorang anak ini hidup dengan orang tuanya tapi dia tidak berbakti, maka celakalah dunia akhirat. Rasulullah mengaminkan amin. Yang kedua, apabila ada orang menyebut namamu hai Nabi Muhammad, lalu dia tidak membaca sholawat kepadamu, maka celakalah orang itu. Rasulullah menjawab amin. Yang ketiga, idza dakhala alaihi Ramadan fala yughfar lahu. Apabila seseorang memasuki bulan Ramadan kemudian dia tidak beramal di dalamnya, maka Allah tidak ampuni dosa-dosanya, maka orang itu orang celaka. Rasulullah mengatakan amin. Inilah yang kita takutkan para jamaah. Hadis yang doanya malaikat Jibril dengan hadis yang di atas tadi, siapa yang diharamkan oleh Allah dapat keutamaan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaannya. Maka dari itu mari kita serius. Jadi pintu surga dibuka itu, pintu neraka ditutup, artinya kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Lihat nih banyak sholat tarawih, sholat isya, maghrib, buka bersama, nanti subuh, orang bangun sebelum subuh, kemudian pergi ke masjid, berjamaah di masjid, habis gitu mendengarin kultum dengan semangat, tidak dipaksa. Ini tandanya apa? Allah memberikan ilham kepada kita, dimudahkan untuk masuk surga, dihalangi masuk neraka. Terus angka kejahatan turun, membuktikan bahwa syaitan dalam bentuk jin diikat. Terus ada pertanyaan begini, Ustadz, katanya setan dirantai, dibelenggu, diikat.
Lah kok masih ada kejahatan di tempat-tempat tertentu. Namanya diikat itu seisok bengok, seisok mancal-mancal, ya kan? Masih bisa nyekel handphone, telepon, WA-an. Nah, itu setan menungso. Lihat di Cipinang, di Salemba. Ya, setan podo di penjara kabeh iku koruptor-koruptor iku setan-setan sih, Pak. Gembong narkoba. Lho kok iso lho ngelakokno bisnis narkoba no teko penjara. Lho, dari ini di penjara, dibelenggu, dirantai. Kenapa? Sik duwe fasilitas handphone. Ya, kalapasnya disogok, sipir-sipirnya dikasih fulus, ruangannya ber-AC dan lain sebagainya. Koruptor bandar narkoba itu masih bisa bergentayangan melakukan aksinya. Gambarannya seperti itu. Namun ulama menafsirkan maksudnya setan dirantai itu setan yang ganas. Ya, yang jenderal-jenderal. Nah, jenderal-jenderal masuk ke Cipinang atau Salemba, ya. Itu yang menungso, ya, yang kejem-kejem kayak Sambo itu loh, Bu, Pak. Melak ngerti dewe. Lah setan jin juga gitu, pas Ramadan jenderal-jenderalnya diikat. Tapi yang kelanting, yang kopral, sing AKBP itu masih keliaran. Ya, masih menggoda manusia. Hati-hati. Maka dari itu kejahatan bisa terlaksana karena dua. Ada satu kesempatan, yang dua adalah niat dari pelakunya. Waspadalah, waspadalah. Itu jari ini Bang Nabi. Nah, yang niat itu apa? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Setan ngasih kesempatan, ngasih fasilitas dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan disempitkan oleh Allah fasilitas itu. Orang berupa jadi santri kabeh khusyuk. Lah lihat enggak? Ini para jamaah, ini karunia Allah. Maka dari itu kita harus maksimal beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.